fenomena yang kita temukan di Indonesia itu banyak sekali undang-undang yang rumusannya sangat abstrak dan tidak operasional, tidak details. Ya. Termasuk RUU Perlindungan Data Pribadi. Ya. Dalam berbagai hal saja sudah begitu bicara terminologi, bicara definition aja sudah nggak jelas, ya, misalnya. Kemudian ada hal-hal yang sengaja, kadang-kadang sengaja, ya, kadang-kadang sengaja dihindari untuk dibicarakan secara detail agar bisa memberikan semacam cek kosong, gitu ya, kepada institusi yang menjadi inisiator untuk kemudian mereka membuat itu tanpa pengawasan yang kuat dari DPR, apalagi misalnya bentuknya peraturan menteri misalnya. Undang-undang turunannya peraturan menteri. Undang-undang turunannya Perpres itu masih ada apa namanya koordinasi. Turunannya PP masih. Tapi kadang-kadang ada undang-undang turunannya Permen. Kemudian pengalaman yang ada menunjukkan juga ada undang-undang yang baru efektif berlaku ketika peraturan pelaksanaannya itu keluar. Dan ada satu kasus, satu undang-undang, peraturan pelaksanaannya itu keluar 20 tahun kemudian bertepatan dengan undang-undang itu dicabut, harus diganti. Jadi ini tidak efektif. Padahal undang-undang itu dibuat harus efektif, harus efisien, harus koheren, harus predictable, harus bring more benefit dan consequences atau cost-nya. Lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya untuk mengatasi situasi yang seperti itu? Saya punya pengalaman. Ya, saya punya pengalaman. Saya menyusun naskah akademiknya, saya menyusun draft RUU-nya, saya ikut dalam pembahasan di DPR, gitu ya. Saya ikut di dalam implementasinya, yaitu Undang-Undang tentang Keantariksaan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan. Pada saat kita membahas rancangan undang-undang itu di DPR, ya, kita diskusikan secara tuntas, ya. Kalau misalnya akan diturunkan dalam suatu peraturan pemerintah, misalnya tentang penyelenggaraan keantariksaan, itu isinya apa saja, itu harus dibicarakan pada saat di DPR, sehingga tidak ada apa namanya menyerahkan cek kosong kepada siapapun. Yang kedua, di dalam undang-undang kita bisa menetapkan satu batas waktu. Ya, ada beberapa peraturan pelaksanaan yang kita tetapkan batas waktunya, misalnya selama-lamanya 2 tahun. Dengan demikian kita bisa mempersiapkan dengan baik kapan secara efektif undang-undang itu berikut peraturan pelaksanaannya kemudian berlaku. Jadi cara-cara seperti itu harusnya kita terapkan, dan juga inisiator ya itu harus terbuka. Ya, jangan kemudian memberikan kewenangan-kewenangan dan kemudian kewenangan-kewenangan itu ujung-ujungnya duit, gitu kan? Wah, itu sesuatu yang sangat membahayakan. Ya, undang-undang harus melayani kepentingan publik, melayani kepentingan dunia usaha, ya, menciptakan kemudahan, tetapi juga dengan ada kehati-hatian. Itulah sebetulnya intisari daripada praktek regulasi yang baik. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan.